Halo semuanya, di video sebelumnya kita sudah mendaki Gunung Gamkonora ya. Walaupun malam hari, tapi kita tetap semangat untuk mendaki. Mengapa kita mendaki malam hari? Tonton video sebelumnya, linknya sudah ada di kolom deskripsi supaya tahu jawabannya. Awal mendaki kita mendapatkan info bahwa di pos 4 terdapat mata air. Nyatanya tidak ditemukan mata airnya waktu kami tiba di sana. Tiba di danau Gunung Gamkonora itu jam 4 lewat, tidur sedikit, pagi jam 6 bangun, dan kita dikasih view yang sungguh luar biasa. Wajib kalian mendaki Gunung Gamkonora sekali seumur hidup. Di episode ini kita akan summit dan menikmati keindahan Danau Kawah ini. Kata orang untuk danau ini tidak di setiap musim ada. Kalau musim panas pasti danaunya kering, jadi nasib-nasib juga. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kaget bangun pada ribut semuanya. Wow, ternyata keindahan Gamkonora terpancarkan pagi ini. Cuma tidur 2 jam tapi terpuaskan oleh sajian di depan mata kita. Pantas semua orang bilang ini gunung tercantik, terindah dan sebagainya. Wajar disejajarkan dengan Gunung Rinjani di Lombok. Kebetulan juga kami sudah mendakinya. Tinggal lihat playlist langsung klik saja. Jadi bisa membandingkannya. Lihat sekeliling, para pendaki lainnya juga terpana melihat keindahan ini. Mereka berdiri sambil menatap ke depan ke arah Danau Kawah. Kalau mau dipikir kami semalam mendaki sampai di sini udah jam 4 lewat, pasti lelah sekali. Tidur pun cuma sesaat. Tapi dengan pemandangan sebagus ini percuma kita tidur. Kita harus berkejaran dengan cuaca untuk dapat melihat seperti ini. Selesai mengambil air di mata air yang sangat jernih dan bersih, langsung bikin kopi, duduk di depan tenda dan lanjut menikmati pemandangan di depan mata. Apalagi kita akan istirahat seharian di sini dan besok baru summit, jadi kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin selagi didukung dengan cuaca yang bagus. Beberes semuanya, lanjut makan siang, bersih-bersih, areal camping, hal-hal kecil yang dilakukan untuk mengisi waktu. Ngobrol sama pendaki lainnya yang mau turun setelah summit tadi pagi. Pas cuaca cerah lagi, kita lanjut plototin danau dan kawah yang menyatu. Pokoknya tidak ada bosan-bosannya.
Tak terasa sudah sore aja, jadi kita siapkan segala hal untuk malam. Mulai dari makan malamnya, alat-alat untuk summit besok subuh, dan tentunya perlengkapan tidur karena hampir pasti di sini dingin sekali, apalagi dengan kondisi cuaca yang dari semalam sampai sore ini. Indri, bukannya dong tadi mandi-mandi dengan itu matras di air. Tadi pendaki lainnya juga cerita kalau malam di sini dingin sekali. Jangan meremehkan, cuma 1600 mdpl pasti tidak dingin. Ingat, kita sudah berada di belahan utara bumi dan setiap Desember di Maluku itu cuacanya pasti hujan dan berangin. Di antara dua bunga tuh. Wacana tinggal wacana, nyatanya kita bangun saja sudah jam 7 pagi. Tadi malam rencananya mau summit subuh, ya beginilah pendaki. Ekspektasi dan realita jauh panggung dari kompor. Salah maksudnya dari api. Kau tuh semua pulang nih, jangan main nih. Pasti baru jalan dia di muka tapi sampai sana. Betul, gimana ya? Dia di muka tuh berapa yang tanjakan saya ngomong Akhirnya summit juga kita, walaupun sudah terlambat, tapi tetap semangat untuk summit. Tadi sempat diskusi untuk tetap stay di sini saja dikarenakan takut cuaca berubah. Tapi sudah berada di sini, masa tidak ke puncak Gam Konora? Kapan lagi bisa ke sini? Jadi kita harus memulai berjalan menuju puncak. Satu persatu dari kami akhirnya berjalan juga menuju puncak. Di punggungan gunung yang ada batunya sebagai pemisah jalan menuju puncak dan jalan turun ke base camp, kami semua berkumpul, berdoa dan melanjutkan summitnya. Dari sini kita sudah melihat awan hitam mulai mengumpul di arah puncak. Tapi yakin kami bahwa di atas pasti aman-aman saja, apalagi banyak pendaki lainnya yang juga baru summit. Teman-teman, kita mau summit. Baru berjalan beberapa saat melihat ke arah danau, awan hitam juga mulai memadati areal danau. Jadi ya mau gimana lagi, kita lanjut muncak.
Berjalan perlahan-lahan alias santai dikarenakan jarak dari danau ke puncak ini kata pendaki lainnya cuma 1 jam. Kalau jalan santai mungkin 1 jam lebih. Untuk rute summit ini sudah tidak ada lagi hutan. Dari danau tadi rutenya cuma tanah, bebatuan, sama rumput kecil-kecil. Semakin ke atas awan hitamnya semakin tebal. Kalau begini pasti hujan nih, tapi belum turun hujan juga. Kita sudah pada siap-siap dengan mantel hujan. Beruntung sekali kita memakai jaket yang berwarna cerah, jadi bisa membantu kita untuk memantau posisi teman-teman lainnya. Di rute ini juga penunjuk jalan itu cuma ada di batu yang dicat, jadi kita harus jeli sekali memperhatikan batu-batu di jalan nanjak. Orang nak kasih rapat barisan supaya Apil. Dan hujan semakin deras sekali, apa daya cuma modal kamera HP, jadi disimpan dulu dan kita pun basah-basahan. Ini video ini. Oke, sudah. Sudah. 1, 2, 3. Jadi pas kita di puncak antena itu sudah mulai hujan, namun masih rintik-rintik. Semakin mendekati puncak hujannya mulai lebat sekali. Makanya kita cuma usaha dapat foto di puncak saja. Selepas itu kita langsung turun ke danau. Pas turun itu hujannya sudah menjadi badai. Kami pun berusaha sampai di danau. Sesampainya di danau badainya lebih parah dari yang di puncak. Jadi kita putuskan untuk langsung packing dan turun walaupun dengan resiko basah kuyup. Pikirnya penting keluar dulu dari danau kawah ini, nanti masalah basah itu pasti kering juga kalau sudah di jalan turun. Sesampainya di batu percabangan nampak sekali di kawah danau yang terkena hujan badai, sementara di jalur turun cuma angin saja. Danau kawah ditutupi awan hitam, sementara di jalur turun cerah dengan angin berhembus kencang. Sampai di pos 5 kami beristirahat sambil memasak, ngeteh dan nyemil. Di pos 5 ini banyak sekali pendaki yang beristirahat, baik itu yang mau turun sama yang baru mau naik. Lanjut perjalanan turun sampai juga di pos 4,5. Waktu kami naik di pos ini sempat istirahat dan memasak untuk ngeteh dan nyemil. Ternyata di pos inilah terdapat mata air. Kalau dari puncak sebelah kiri, kalau dari bawah sebelah kanan. Airnya jernih dan bagus sekali. Di sini juga kami memasak untuk makan siang sambil ngobrol sama pendaki yang turun maupun yang baru naik. Ketemu juga sama pendaki dari Yogyakarta yang pernah ke Ambon dulu mendaki Gunung Pinaya. Luar biasa sekali, dia sama istri dan anak-anaknya mendaki Gunung Gamkonora. Akhirnya tiba di pos 1 maghrib juga, kebetulan bapak pemilik warung ada, jadi kita ngopi-ngopi dulu sambil nunggu yang lain. Kita tiba di pos pengamatan Gunung Api jam 8 malam, nunggu mobil jemput dikarenakan sudah malam, jadi kita tidak langsung ke Jailolo, tapi nginap di rumah pemilik mobil. Besok pagi baru kita ke Jailolo. Baik sekali pak sopirnya. Sampai di sini dulu teman-teman, nantikan kelanjutan trip kami di Maluku Utara ini. Masih ada gunung lainnya yang akan didaki. Jangan lupa subscribe ya.